Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Nomor induk mahasiswa 21114263. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang isu atau masalah. Di dalam materi isu terdapat 3 subbab materi. Yang pertama yaitu teknologi perusahaan e-bisnis. Yang kedua, respon perusahaan terhadap lingkungan. Yang ketiga, pemantauan perusahaan terhadap perubahan. Yang pertama, teknologi e-bisnis atau elektronik bisnis. Pasar elektronik dan jaringan elektronik di dunia bisnis. Pengenalan, pernyataan Paten Kendrick tentang e-bisnis, perkembangan teknologi internet, dan munculnya pasar elektronik dan jaringan elektronik telah saling melengkapi dari sekadar mengganti sistem nilai industri dan struktur pasar yang ada. Teknologi mulai merevolusi cara beberapa bisnis beroperasi, dan kami melihat model bisnis baru muncul. Tidak diragukan lagi, munculnya e-bisnis akan memiliki banyak dampak ekonomi global yang signifikan atas 10-20 tahun ke depan. Yang pertama, kita akan membahas bisnis aplikasi. Yang pertama, bisnis to bisnis. Pengertian bisnis to bisnis adalah bisnis to bisnis juga bisa disebut B ke B atau B2B, adalah bentuk transaksi antara bisnis seperti yang melibatkan produsen dan grosir atau grosir dan pengecer. Secara sederhana, pengertian B2B atau bisnis ke bisnis mengacu pada bisnis yang dilakukan antara perusahaan, bukan antara perusahaan dan konsumen individu. Bisnis ke bisnis berbeda dengan transaksi bisnis ke konsumen B2C dan bisnis ke pemerintah B2G. Di dalam B2B terdapat fitur yaitu proses perdagangan otomatis, volume barang yang diperdagangkan tinggi, nilai bersih yang diperdagangkan tinggi, beberapa bentuk pembayaran elektronik, transfer dana diizinkan, tidak seperti perdagangan B2C yang cenderung terbatas pada kartu kredit dan kartu pintar. Lalu, pertukaran informasi tingkat tinggi termasuk database bersama antara berbagai mitra dagang yang berbeda ini sering melibatkan penggunaan extranet, perjanjian atau kontrak sebelumnya antara mitra bisnis yang membutuhkan tingkat dokumentasi. Berbagai jenis rezim hukum dan perpajakan tergantung di mana kedua pihak didasarkan dan jenis barang atau jasa yang menjadi subjek transaksi. Lalu yang lainnya sudah saya tuliskan di halaman ini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Lalu kita masuk ke studi kasus. Dalam studi kasus ini saya mengambil dari perusahaan komputer Dell. Dikembangkan pada awal tahun 1980, perusahaan Dell langsung memfokuskan penjualan ke pelanggan bisnis termasuk pendidikan dan instansi pemerintah, dan mengembangkan tim kecil untuk mengembangkan dan mengeksplorasi internet sebagai cara berkomunikasi dengan pelanggan dan menjual produk secara online. 4 elemen yang mempengaruhi kesuksesan Dell. Yang pertama, penggunaan metode pemasaran tepat dengan memfokuskan kepada pelanggan bisnis. Yang kedua, Dell awalnya menjual produknya di internet kepada pengguna bisnis yang sudah terlibat dalam internet, baik dalam penggunaan internet dan pengembangan internet. Yang ketiga, Dell menggunakan internet secara efektif untuk mengelola dan meningkatkan hubungan dengan pemasoknya dan hubungan dengan pelanggannya. Yang keempat, Dell menyediakan jangkauan global dan internet membuat lebih untuk menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Daftar potensi peluang ancaman Dell yang dihadapi selama 5 tahun ke depan. Yang pertama, peluang pengguna internet setiap tahun semakin bertambah.
Peluang kedua, perilaku konsumen sekarang yang berubah dari belanja offline ke online. Yang ketiga, penjualan bisa menjangkau langsung ke konsumen. Ancaman terhadap perusahaan retail ke depannya. Yang pertama, semakin banyak yang meniru model bisnis retail. Yang kedua, keamanan sistem layanan online yang rawan untuk dibobol. Yang ketiga, keterbatasan pengiriman untuk jangkauan pasar global. Lanjut kita ke materi potensi masalah dan keterbatasan B2B. Di balik banyaknya keuntungan yang didapat dalam sistem B2B, ada beberapa hambatan dan keterbatasan dalam sistem ini. Yang pertama, teknologi internet harus berkembang mendorong beberapa organisasi menunda investasi dalam jangka pendek. Yang kedua, keterbatasan teknis seperti kurangnya keamanan sistem, keandalan dan protokol. Saat ini juga ada beberapa masalah dengan bandwidth telekomunikasi dan kecepatan. Yang ketiga, biaya dan kesulitan untuk mengintegrasikan aplikasi dan data TI atau warisan yang ada, pangkalan dengan internet dan perangkat lunak terkait. Yang keempat, lambatnya kemajuan dalam mencapai standar internasional universal untuk transfer elektronik dokumentasi informasi. Yang terakhir, banyak masalah hukum, perpajakan, dan peraturan yang belum terselesaikan. Bahkan perusahaan sukses seperti Dell menghadapi tantangan sebagai pasar e-bisnis. Jatuh tempo pada bulan Agustus 2005, Dell mengumumkan penurunan penjualan triwulan menjadi 14,7%. Lalu kita lanjut ke bisnis to consumer. Pengertian B2C merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen, perorangan atau grup secara langsung. Dengan kata lain, bisnis jenis ini berhubungan langsung dengan konsumen, bukan perusahaan atau bisnis lainnya. Fitur yang terdapat dalam B2C, barang atau jasa ditawarkan untuk dijual dan dibeli melalui internet. Ini mungkin mencakup kedua produk digital seperti musik, tiket pesawat, atau perangkat lunak komputer, perangkat lunak yang dapat dikirim secara virtual langsung di internet, atau produk fisik. Yang kedua, transaksi biasanya cepat dan interaktif. Yang ketiga, tidak ada perjanjian bisnis yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang keempat, keamanan terutama merupakan masalah bagi pembeli, bukan penjual. Yang kelima, volume rendah antara masing-masing pembeli dan pemasok, seringkali dengan harga yang relatif barang murah atau barang yang sering dibeli seperti bahan makanan. Yang keenam, barang kemasan yang terkenal yang memiliki spesifikasi standar. Yang ketujuh, item yang didukung oleh jaminan keamanan atau pengenalan merek yang tinggi. Jarak jauh dari pelanggan berarti bahwa reputasi yang kuat mungkin diperlukan untuk hal ini. Model bisnis B2C dan e-retail yang sedang berkembang saat ini. Ada berbagai cara untuk mengklasifikasikan berbagai model B2C. Situs web produk pemasaran yang tidak menggunakan pihak ketiga seperti e-commerce. Mereka memiliki web untuk berjualan produk mereka sendiri. Kedua, penjualan retailer murni, mereka tidak memiliki toko fisik dan hanya berjualan di internet. Yang ketiga, pengecer tradisional, mereka biasanya memiliki situs web pemasaran sendiri dan memiliki toko offline. Yang keempat, agen pencarian harga terbaik, mereka perantara dari pembeli ke penjual seperti maklar. Yang kelima, lelang elektronik. Berikut ini sebagian dari keuntungan model bisnis B2C. Yang pertama, meningkatkan sistem dukungan manajemen. Yang kedua, dapat mengurangi hambatan masuk dan membuat mudah masuk ke pasar.
Yang ketiga, bagi pelanggan B2C lebih memberikan informasi yang lebih cepat dan tepat. Yang keempat, meningkatkan pekerjaan rumahan. Kekurangan-kekurangan B2C. Yang pertama, kurangnya kepercayaan konsumen. Yang kedua, masalah keamanan, hukum, dan privasi yang belum terselesaikan. Yang ketiga, masalah teknis yang terjadi pada aplikasi. Yang keempat, perangkat keras dan perangkat lunak berkembang dan berubah dengan cepat. Yang kelima, biaya branding yang mahal untuk perusahaan online yang baru saja merintis karirnya. Yang keenam, banyak pesaing dalam bisnis sistem B2C karena kemudahan aksesnya. Studi kasus B2C yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan salah satu platform belanja online yang terkenal di Indonesia. Platform ini memiliki sistem perdagangan B2C dengan menghubungkan penjual langsung ke konsumen. Hal ini memiliki banyak keuntungan bagi penjual dan pembeli. Faktor yang mempengaruhi kesuksesan Tokopedia adalah mempertahankan inovasi, terus berkembang dari tahun ke tahun, terus membenahi dan mengupdate aplikasi mereka. Tokopedia mendukung bisnis kecil. Peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Tokopedia ke depannya. Yang pertama, peluang pertama yaitu potensi perkembangan bisnis di Asia Tenggara. Yang kedua, negara di ASEAN rata-rata masyarakatnya melek teknologi. Yang ketiga, keberadaan ASEAN Economic Community membantu untuk mengekspansi Tokopedia ke luar negeri. Ancaman yang akan dihadapi ke depannya. Yang pertama, sistem aplikasi yang masih memiliki banyak kelemahan. Kedua, harga barang relatif mahal dibanding pesaing. Yang ketiga, aplikasi lumayan susah dipahami daripada aplikasi pesaingnya. Yang keempat, jarang membuat diskon seperti aplikasi pesaing. Lanjut kita ke materi respon perusahaan terhadap lingkungan. Tanggung jawab perusahaan berarti bahwa suatu perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban untuk setiap tindakan yang mempengaruhi orang, komunitas mereka, dan lingkungan mereka. Ada beberapa pendapat tentang bagaimana bisnis berinteraksi dengan lingkungannya, dan oleh karena itu, cara terbaik memasukkan kepedulian terhadap lingkungan di dalam kebijakan perusahaan. Berikut ini teori-teori tentang bagaimana bisnis berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Yang pertama, stakeholder theory, yaitu istilah pemangku kepentingan pertama kali dikembangkan oleh Stanford Research SRI pada tahun 1963. Freeman mengatakan teori pemangku kepentingan adalah teori yang menggambarkan kepada pihak mana saja perusahaan bertanggung jawab. Perusahaan dalam melakukan segala kegiatan operasional harus bertanggung jawab terhadap berbagai pihak seperti direksi, karyawan, masyarakat. Yang kedua, teori manajemen lingkungan. Masalah tanggung jawab perusahaan. Masalah tanggung jawab perusahaan bertanggung jawab atas apa yang disebabkan karena kegiatan yang mereka lakukan. Perusahaan melakukan banyak cara untuk memenuhi permintaan perkembangan ekonomi dengan melakukan perlindungan lingkungan agar mengurangi tingkat degradasi ekologi. Lanjut, yang ketiga, tanggapan bisnis terhadap masalah lingkungan. Tanggung jawab perusahaan terhadap akibat ditimbulkannya dilakukan sekitar seharusnya memberi timbal balik yang istimewa kepada masyarakat tanpa harus masyarakatnya menuntut. Perusahaan yang baik yaitu perusahaan yang memberikan pengaruh baik pada lingkungan sosial sekitar. Perusahaan seharusnya menetapkan tipologi, yaitu yang pertama kewajiban sosial, yang kedua tanggung jawab sosial, yang ketiga responsivitas sosial. Lanjut
Nomor 4, metode untuk mendorong kepedulian lingkungan. Dalam beberapa kondisi ada pelaku bisnis yang tidak terlalu peduli terhadap dampak yang disebabkan terhadap lingkungan, maka terdapat metode-metode yang harus dilakukan agar para pelaku bisnis memiliki terhadap lingkungan. Yang pertama adalah intervensi pemerintah, yaitu regulasi pemerintah dapat mengatur perilaku nakal para pengusaha yang dapat berdampak buruk ke lingkungan. Yang kedua, tumbuhnya kesadaran dari pelanggan dan pengusaha dapat menjadikan mekanisme pasar yang baik. Yang ketiga, tekanan eksternal. Tekanan eksternal dari luar seperti tekanan organisasi pegiat lingkungan, mereka berperan besar dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat, perusahaan mengatur regulasi dalam perusahaannya sendiri, membuat regulasi yang mendorong terhadap kepedulian lingkungan dalam bisnis. Di sini saya mengambil studi kasus kapal tanker minyak Braer. Bencana kapal tanker minyak Braer, tanker berpendar Liberia MV Braer yang memuat 85.000 ton minyak sawit mentah atau CPO kandas setelah terkepung badai Gale yang berembus dari Kepulauan Shetland, Skotlandia. Kapal yang kandas di Queendale Bay di barat Sandburg Head itu kemudian pecah menumpahkan muatannya. MV Braer yang sedang dalam perjalanan dari Norwegia menuju Kanada kehilangan kontrol sebelum akhirnya pecah. Namun beruntung semua kru telah dievakuasi. Mulanya penyebab kecelakaan diperkirakan akibat cuaca buruk, namun tuduhan kemudian menguat kepada arah kapal yang sudah tidak layak dioperasikan dan sistem penghindar bencana pada kapal yang ditengarai lemah. Juru bicara Greenpeace, Horstman Paulus, mengatakan kapal hampir tidak mungkin menghindari tumpahan minyak karena tidak didesain berlambung ganda yang lebih modern. Meskipun penyelidikan belum sepenuhnya tuntas, pada Oktober 1995, pendanaan pencemaran minyak internasional harus membayar 50 juta euro akibat pencemaran yang ditimbulkan MV Braer. Lanjut, monitoring change, memantau perubahan yang disebabkan oleh dampak perusahaan. Yang pertama, ancaman dari perubahan teknologi dan persaingan yang kuat tampaknya sebagian besar diabaikan pada awalnya. Kemajuan perilaku agresif dari pembuat klon murah. Hal tersebut jika diabaikan akan terjadi masalah serius yang dialami pebisnis. Lingkungan saling bergantung dan kebutuhan manajemen untuk mencapai kesesuaian strategis antara apa yang dibutuhkan lingkungan dan organisasi dapat menawarkan setara apa yang dibutuhkan perusahaan dan lingkungan dapat menyediakan. Analyzing the business environment part of process. Analisis atau pemindaian lingkungan harus dilihat sebagai bagian dari proses strategi manajemen gig dan persyaratan perumusan implementasi strategi. Organisasi ini melibatkan pemantauan dan evaluasi informasi dari lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Penyebaran informasi ini kepada individu-individu kunci dalam perusahaan untuk siapa kekuatan dan kelemahan internal dan peluang eksternal dan ancaman sangat penting dalam pengambilan keputusan. Dalam strategi manajemen terdapat pemindaian lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi, evaluasi strategi. Lanjut ke teknik. Yang pertama ada eksplorasi tren, yang kedua ada penulisan skenario, yang ketiga pendapat ahli atau metode Delphi,
Yang keempat, metrik dampak silang trust impact metrik. Metrik dampak silang menyediakan cara yang lebih kompleks untuk menilai dan casting perubahan lingkungan daripada beberapa metode lain sebelumnya yang dijelaskan. SWOT atau TOS analisis sudah diterima secara luas bahwa kinerja perusahaan dipengaruhi kombinasi dari faktor internal dan eksternal. Lanjut, limitation to environmental analysis. Keterbatasan analisis lingkungan terlepas dari nilai potensialnya sebagai alat pengambilan keputusan. Analisis lingkungan bukan tanpa keterbatasan, dan ini berlaku diperhitungkan sebagai permulaan. Menganalisis lingkungan bukanlah ilmu yang tepat dan tidak menghilangkan ketidakpastian bagi suatu organisasi yang disebabkan misalnya oleh peristiwa yang tidak terduga yang tidak mengikuti pola normal. Sumber informasi atau source of information. Tujuan sebagian besar informasi tersedia dalam bentuk elektronik maupun cetak format. Dengan yang terakhir, titik awal yang sangat baik bagi mahasiswa bisnis. Perkembangan internet juga merupakan kunci penting untuk tujuan penelitian. Statistical source. Informasi statistik merupakan komponen penting dari penelitian dan studi bisnis. Banyak perlu menyadari apa yang tersedia, terutama karena beberapa data muncul di tempat yang paling tidak terduga. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.